Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah dan nostalgia. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus menyelami cerita-cerita inspiratif lainnya. Pasar Tanah Abang, siapa yang tak kenal dengan pasar legendaris ini? Tempat yang telah berdiri sejak abad ke-18 dan menjadi saksi bisu perubahan zaman. Sebuah pasar yang bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat. Di sana, setiap sudutnya menyimpan cerita penuh warna dan sejarah. Dahulu, suasana pasar Tanah Abang sangat berbeda. Jalanan berbatu, pedagang menggelar dagangannya di atas tikar atau meja kayu sederhana. Bau rempah-rempah, kain, dan makanan bercampur menjadi satu. Hiruk-pikuk para pembeli dan penjual membentuk irama yang khas. Meski sederhana, ada kedamaian dan rasa persaudaraan yang kental di antara mereka. Di masa lalu, para pedagang bukan hanya datang dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah di Nusantara. Mereka membawa hasil bumi, kain tenun, batik, hingga barang antik. Interaksi di antara mereka sangat harmonis, penuh dengan canda tawa dan negosiasi yang hangat. Tidak ada persaingan yang saling menjatuhkan, melainkan semangat gotong royong untuk saling mendukung. Menariknya, banyak pria bertato yang sering terlihat di sekitar pasar. Penampilan mereka garang, dengan tubuh penuh lukisan tinta hitam yang mencolok. Namun, siapa sangka di balik tampilan tersebut, mereka sangat menghormati para ulama dan tokoh agama. Jika ada seorang kiai atau ustaz melintas, mereka segera menundukkan kepala atau menyapa dengan sopan. Tradisi keagamaan sangat dijunjung tinggi di Tanah Abang kala itu. Pengajian dan majelis taklim sering diadakan, bahkan di sudut-sudut pasar. Tidak peduli seberapa sibuk pasar, ketika waktu salat tiba, semua aktivitas berhenti sejenak. Para pedagang dan pembeli berbondong-bondong menuju musala atau masjid terdekat. Di antara mereka yang bertato, ada banyak kisah perubahan. Tak jarang, para ulama dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka. Beberapa pria bertato yang dulu dikenal keras hati akhirnya berubah menjadi pribadi yang lembut dan religius. Pasar bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat menemukan hidayah. Memasuki era 1980-an, Tanah Abang mulai bertransformasi. Gedung-gedung mulai dibangun untuk menampung semakin banyak pedagang. Meski begitu, suasana kekeluargaan tetap terasa. Para pedagang masih saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Jika ada yang kesulitan, bantuan datang tanpa diminta. Tahun 1990-an menjadi masa keemasan bagi pasar Tanah Abang. Barang dagangan semakin bervariasi, dan pembeli berdatangan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Namun, nilai-nilai tradisional tetap dipertahankan. Masjid-masjid di sekitar pasar selalu penuh saat waktu salat tiba. Namun, perubahan besar mulai terasa di awal tahun 2000-an. Modernisasi dan globalisasi mulai merambah pasar Tanah Abang. Gedung-gedung tinggi dengan sistem pendingin udara menggantikan kios-kios lama. Kecepatan transaksi meningkat, tetapi suasana tradisional perlahan memudar. Kini, Tanah Abang telah berubah menjadi pusat grosir modern terbesar di Asia Tenggara.
Teknologi canggih diterapkan untuk mempermudah transaksi. Sayangnya, banyak yang merasa bahwa kehangatan dan rasa kekeluargaan yang dulu kental perlahan memudar. Meski begitu, jejak-jejak masa lalu masih terlihat. Beberapa pria bertato yang kini sudah berusia lanjut masih setia berdagang di sana. Mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hormat kepada ulama. Setiap kali ada majelis taklim, mereka tidak pernah absen. Tradisi saling membantu juga masih bertahan. Di tengah modernisasi, masih ada pedagang yang saling meminjamkan modal atau berbagi barang dagangan jika ada yang kehabisan stok. Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas Tanah Abang tak pernah benar-benar hilang. Pasar ini juga tetap menjadi pusat dakwah. Banyak ustaz dan kiai yang rutin memberikan ceramah di sana. Kehadiran mereka disambut hangat oleh para pedagang dan pembeli. Suasana religius tetap terjaga, meski tantangan zaman semakin besar. Ada banyak kisah inspiratif yang lahir dari Tanah Abang. Salah satunya adalah seorang pria bertato yang dulu dikenal sebagai jagoan pasar. Setelah mendapat bimbingan dari seorang ulama, ia kini menjadi pengusaha sukses yang selalu mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam berdagang. Cerita-cerita seperti ini menjadi bukti bahwa perubahan hati bisa terjadi di mana saja. Pasar Tanah Abang bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga tempat mencari jati diri dan menemukan hidayah. Setiap sudutnya menyimpan pelajaran berharga. Banyak orang datang ke Tanah Abang dengan berbagai tujuan, tetapi banyak pula yang pulang dengan hati yang lebih damai dan pikiran yang lebih jernih. Inilah keajaiban Tanah Abang yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Meski telah melewati berbagai zaman dan tantangan, pasar Tanah Abang tetap menjadi simbol semangat dan keberagaman. Tempat ini adalah miniatur Indonesia, di mana berbagai suku, agama, dan latar belakang hidup berdampingan dengan harmonis. Kini, generasi muda memiliki tantangan baru untuk menjaga warisan Tanah Abang. Modernisasi tidak boleh memupus nilai-nilai tradisional dan religius yang telah lama dijaga. Justru, nilai-nilai ini harus terus dilestarikan agar menjadi identitas yang kuat. Pada masa modern, kehadiran seorang tokoh bernama Hercules membawa perubahan besar di Tanah Abang. Hercules dikenal sebagai penguasa yang tegas namun penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Kehadirannya menambah keamanan di pasar, mengurangi potensi keributan dan kejahatan yang sebelumnya sering terjadi. Meski memiliki latar belakang yang keras, Hercules adalah sosok yang sangat menghormati ulama dan tokoh agama. Setiap kali bertemu seorang ustaz atau kiai, ia selalu memberikan salam dengan penuh rasa hormat. Ia juga sering hadir di majelis taklim dan pengajian yang digelar di sekitar pasar. Di bawah pengaruh Hercules, pasar Tanah Abang menjadi lebih tertib. Para pedagang merasa lebih nyaman dan aman dalam berdagang. Ia tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendorong para pedagang untuk selalu jujur dan adil dalam bertransaksi. Jika ada sengketa, Hercules selalu mengutamakan mediasi yang damai dan mengedepankan nilai-nilai keislaman. Bagi Hercules, ulama adalah sosok panutan yang harus dihormati. Ia sering mengundang mereka untuk memberikan ceramah dan nasihat kepada para pedagang dan pembeli. Kehadirannya bukan hanya menjadi simbol keamanan, tetapi juga pengingat bahwa nilai-nilai religius tetap menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari di pasar Tanah Abang.
Bagi para pengunjung yang datang ke Tanah Abang hari ini, jangan hanya melihat gedung-gedung megah dan barang-barang murah. Cobalah untuk merasakan energi dan semangat yang telah terbangun selama ratusan tahun. Di setiap langkah, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Pasar Tanah Abang pagi itu ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang, pembeli berdesakan mencari diskon, dan aroma makanan kaki lima memenuhi udara. Di tengah keramaian ini, tampak sekelompok pria bertubuh kekar, penuh tato dari leher hingga lengan. Mereka dikenal sebagai para penguasa pasar, dihormati dan ditakuti. Salah satu dari mereka, Arman, adalah pemimpin yang paling disegani. Ia bukan hanya berotot, tetapi juga punya karisma luar biasa. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan luka batin yang dalam. Hidupnya penuh kekerasan, dan rasa kosong terus menghantui hatinya. Suatu hari, sebuah masjid kecil di sudut pasar mengadakan pengajian terbuka. Ustaz Hasan, seorang ulama muda yang dikenal penuh kelembutan, datang untuk memberikan ceramah. Meski tak banyak yang hadir, suara Ustaz Hasan yang penuh kasih menggema hingga ke setiap sudut pasar. Arman yang tengah merokok di depan tokonya tak sengaja mendengar lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan. Ada sesuatu dalam hati kecilnya yang tersentuh. Namun, ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan itu. Setelah pengajian usai, Ustaz Hasan keluar dari masjid. Ia berjalan mengelilingi pasar sambil menyapa para pedagang. Tanpa ragu, ia mendekati Arman dan menyapanya dengan senyuman. "Assalamualaikum, Bang Arman." Arman terkejut. Tidak banyak orang berani berbicara dengannya dengan nada ramah seperti itu. Namun, ada sesuatu dalam mata Ustaz Hasan yang membuatnya tak bisa bersikap kasar. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat. "Abang kelihatan capek. Mau mampir ke masjid sebentar? Kita ngobrol santai saja," ajak Ustaz Hasan tanpa sedikit pun nada menghakimi. Arman terdiam sejenak. Biasanya, ia langsung menolak ajakan seperti itu. Tapi kali ini, entah kenapa, ia merasa ingin mengikuti. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju masjid kecil itu. Di dalam masjid, suasananya tenang. Arman duduk di sudut, sementara Ustaz Hasan mulai berbicara tentang arti kehidupan. "Setiap orang punya luka dan dosa. Tapi Allah selalu membuka pintu ampunan," katanya lembut. Kata-kata itu seperti panah yang menembus hati Arman. Ia teringat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Air mata yang telah lama tertahan akhirnya mengalir. Ustaz Hasan tidak berkata apa-apa, hanya duduk di samping Arman dan menepuk bahunya. Hari itu menjadi awal perubahan besar bagi Arman. Ia mulai sering datang ke masjid, mendengarkan ceramah, dan mencoba mengenal agama lebih dalam. Sahabat-sahabatnya yang lain awalnya mengejek, tapi perlahan mereka mulai mengikuti jejak Arman. Salah satu sahabatnya, Benny, adalah pria yang paling keras kepala. Ia tidak percaya bahwa seseorang seperti Arman bisa berubah. Namun, suatu malam, saat Benny tengah mabuk, ia mengalami kecelakaan kecil di pasar. Tanpa pikir panjang, Arman membawanya ke masjid dan merawatnya di sana. "Kenapa lo nolong gue?" tanya Benny dengan suara serak. "Karena lo sahabat gue," jawab Arman. "Dan gue tahu, lo juga bisa berubah." Benny terdiam lama. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya.
Beberapa hari kemudian, ia datang sendiri ke masjid dan meminta Ustaz Hasan mengajarinya sholat. Satu persatu, para penguasa pasar itu mulai berubah. Mereka yang dulunya dikenal sebagai penindas kini justru menjadi pelindung bagi para pedagang kecil. Pasar Tanah Abang perlahan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman. Namun, perubahan tidak selalu diterima semua orang dengan mudah. Beberapa penguasa lama merasa terancam dan mencoba mengembalikan kekuasaan mereka. Suatu hari, Arman dan Benny dikepung oleh sekelompok pria bersenjata tumpul. "Kita lihat seberapa jauh lo bisa berubah, Arman," teriak salah satu dari mereka. Namun, Arman tidak melawan. "Kalau kalian ingin balas dendam, lakukan saja ke gue. Tapi jangan ganggu yang lain," ucapnya tegas. Keberanian Arman membuat lawan-lawannya bingung. Ustaz Hasan tiba-tiba muncul bersama beberapa pedagang dan langsung berdiri di antara mereka. Tidak ada tempat untuk kekerasan di pasar ini. Setelah kejadian itu, keamanan di pasar semakin terjaga. Para penguasa pasar yang dulu ditakuti kini menjadi sahabat semua orang. Masjid kecil itu menjadi pusat kedamaian, tempat semua orang berkumpul tanpa memandang masa lalu mereka. Ustaz Hasan tersenyum bangga melihat perubahan besar itu. "Setiap hati punya potensi untuk berubah," katanya suatu hari kepada Arman. Arman mengangguk. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia siap melaluinya. Bersama sahabat-sahabatnya dan bimbingan Ustaz Hasan, ia yakin masa depan mereka akan jauh lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Pasar Tanah Abang menghadapi tantangan baru. Pedagang-pedagang kecil mulai terancam oleh kenaikan sewa kios yang tidak masuk akal. Arman dan para sahabatnya memutuskan untuk bertindak. Mereka mengorganisir pertemuan besar antara pedagang dan pengelola pasar. Arman berdiri di depan semua orang, berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. "Kita di sini bukan untuk bertikai. Kita hanya ingin pasar ini menjadi tempat yang adil bagi semua." Keberanian dan ketulusan Arman membuat suasana yang awalnya tegang menjadi damai. Pengelola pasar akhirnya setuju untuk meninjau ulang kenaikan sewa, dan suasana pasar kembali harmonis. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Suatu pagi, seorang pria asing datang ke pasar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Farid, pemilik baru beberapa kios besar. Farid memiliki niat baik, tetapi sikapnya yang arogan membuat para pedagang kecil resah. "Saya ingin pasar ini tertata lebih modern," ucap Farid dalam sebuah rapat mendadak. Para pedagang kecil mulai panik. Mereka khawatir kehilangan tempat mereka. Melihat kekhawatiran itu, Arman dan Benny segera mendekati Farid. "Bisa kita bicara sebentar?" tanya Arman dengan nada sopan. Farid mengangkat alis, tetapi mengangguk. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana di sudut pasar. "Kami tidak menolak perubahan," kata Arman pelan. "Tapi pasar ini adalah rumah bagi banyak orang. Kami hanya ingin ada solusi yang adil." Farid terdiam. Kata-kata Arman menyentuh hatinya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Saya juga tidak ingin merusak kehidupan kalian. Kita cari jalan tengah." Setelah beberapa diskusi, Farid dan para pedagang sepakat untuk melakukan renovasi secara bertahap tanpa menggusur siapapun. Masjid kecil itu juga diperbaiki, dan pengajian rutin semakin ramai dihadiri. Suatu sore, setelah semua masalah terselesaikan, Ustaz Hasan mengadakan pengajian khusus. Arman, Benny,
Dan bahkan Farid duduk berdampingan mendengarkan ceramah penuh hikmah. Hidup ini penuh dengan perubahan, ujar Ustaz Hasan. Tapi selama kita berjalan di jalan kebaikan, perubahan itu akan membawa berkah. Kini, pasar Tanah Abang bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga simbol persatuan dan perubahan hati. Arman dan sahabat-sahabatnya terus menjadi pelindung dan inspirasi bagi semua. Sahabat semua, itulah kelanjutan kisah penuh inspirasi dari Pasar Tanah Abang. Jangan lupa untuk terus mendukung kebaikan dan berbagi kisah ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.